Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung aja yuk kita selami pemikiran Simon Sinek di bukunya The Infinite Game. Ini sumber yang benar-benar nantang cara kita lihat bisnis, kepemimpinan, bahkan hidup kita sehari-hari. Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi lari terus di lomba yang tujuannya cuma menang, tapi kok garis finishnya nggak kelihatan? Nah, misi kita kali ini, kita mau bongkar bedanya permainan finite yang terbatas sama yang infinite tak terbatas. Dan gimana cara pikir infinite ini bisa, mengubah banyak hal. Oke, kita bedah ya. Iya, jadi intinya itu sederhana tapi kuat banget. Banyak dari kita mungkin di bisnis, di karir, itu memperlakukan situasi yang sebetulnya nggak ada habisnya. Seolah-olah itu kayak main bola. Ada aturan jelas, ada menang, ada kalah. Sinek bilang ini keliru dan bisa bahaya loh dalam jangka panjang. Nanti kita lihat kenapa. Kalau finite, contohnya tadi sepak bola ya. Betul. Aturannya jelas, pemainnya tahu siapa aja, terus ada akhirnya. Skor akhir, menang, kalah, jelas. Nah, di buku ini contohnya Perang Vietnam dari kacamata Amerika ya. Fokusnya menang, ukurannya jelas misalnya jumlah korban. Tepat. Tapi ini dia. Lawannya Vietnam Utara mainnya beda. Tujuannya bertahan hidup, memperjuangkan kemerdekaan mereka. Buat mereka, ini bukan pertandingan yang bisa dimenangkan terus selesai. Bukan. Ini perjuangan. Nggak ada batas waktunya. Itu infinite game. Sama kayak bisnis atau politik global. Tujuannya bukan buat menang ngalahin semua orang, tapi ya buat terus main, buat langgeng. Pemainnya bisa ganti, aturan mainnya pun bisa berubah. Wah, contoh bisnisnya seru tuh yang Apple lawan Microsoft pas zaman Zoom. Oh iya, itu klasik. Microsoft kayaknya fokus banget ya buat ngalahin iPod. Itu kan tujuan finite banget ya. Persis. Sementara Apple, kata Sinek nih, fokusnya ke just cause, alasan mulia mereka. Apa itu? Yang memajukan pendidikan, bantu kreativitas. Makanya pas Zoom dibilang, wah teknologinya lebih bagus nih. Respon orang Apple, santai aja. Saya nggak ragu, katanya. Mereka mainnya lawan diri sendiri, buat terus lebih baik, ngejar alasan mulia itu. Bukan cuma ngalahin pesaing sesaat. Ini langsung kelihatan ya beda cara pikir pemimpinnya. Pemimpin yang mikirnya terbatas, finite-minded, dia pasti terobsesi sama angka jangka pendek. Ranking, ngalahin si A, si B. Kayak Steve Ballmer di Microsoft dulu mungkin ya. Fokus banget sama penjualan Windows, Office. Hasilnya mungkin menang sebentar. Tapi risikonya. Risikonya yaitu, seringkali inovasi jangka panjang jadi korban, kepercayaan tim luntur, semangat kerja turun. Ada kan penilaian kalau budaya Microsoft sempat agak menurun setelah era Bill Gates, mungkin karena terlalu fokus ke kompetisi internal, target jangka pendek. Nah, sebaliknya, pemimpin infinite-minded, dia mikirnya gimana bangun organisasi yang kuat, tangguh, yang bisa bertahan lama, bahkan setelah dia nggak mimpin lagi. Sinek tuh ngasih 5 praktek kunci buat ini. 5 praktek kunci ya? Apa aja tuh? Menarik nih. Yang pertama, punya just cause. Alasan mulia. Ini bukan cuma soal untung loh ya, tapi visi masa depan. Harus spesifik, positif, inklusif, orientasinya melayani, tangguh, dan idealis. Sesuatu yang lebih besar dari produk atau profit. Contoh ekstremnya tapi menyentuh banget, ilmuwan Leningrad itu. Mereka rela mati kelaparan demi jaga bank benih Vavilov, pas kota dikepung. Bukan buat solusi jangka pendek, tapi demi masa depan pangan manusia. Itu just cause. Wow, itu bener-bener ngasih makna yang dalam banget ya. Jadi fondasinya tujuan yang lebih besar. Oke, terus yang kedua? Kedua, bangun trusting teams. Tim yang saling percaya. Ini penting banget. Ciptain lingkaran aman atau circle of safety, tempat orang merasa aman buat jujur, ngaku salah, minta tolong, tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Contohnya Navy SEALs. Mereka lebih milih orang yang bisa dipercaya, meski performanya biasa aja, dibanding yang jago banget tapi nggak bisa dipegang omongannya. Kepercayaan itu nomor 1 di tim yang kuat. Masuk akal. Jadi alasan mulia tadi butuh tim yang solid dan percaya satu sama lain buat ngejarnya. Oke. Ketiga? Ketiga, pelajari worthy rivals, pesaing berharga. Nah, ini mungkin agak aneh kedengarannya ya. Gimana tuh maksudnya? Jangan lihat pesaing itu musuh yang harus dihancurin. Tapi lihat mereka sebagai tolok ukur. Pesaing yang bagus itu justru bikin kita jadi lebih baik. Kita belajar dari mereka. Kayak Apple pas IBM masuk pasar PC. Apple nggak panik, malah kayak menyambut. Itu dianggap validasi kalau personal computing itu penting. Cost-nya benar.
Jadi ya, itu malah mendorong Apple buat lebih inovatif lagi. Oke, jadi ngelihat kompetitor sebagai pemicu perbaikan diri ya, bukan cuma lawan. Ya, ya. Keempat, Keempat, praktikan existential flexibility. Fleksibilitas eksistensial. Ini soal kapasitas buat bikin perubahan strategi yang gede banget, radikal, demi ngejar alasan mulia tadi. Bahkan kalau itu artinya harus ganggu model bisnis yang udah enak sekarang, atau korbanin untung jangka pendek. Contoh kerennya CVS Health. Mereka stop jualan rokok. oh iya, itu kan gede banget ya impact-nya ke pendapatan mereka. Banget. Rugi sekitar $2 miliar setahun, katanya. Tapi mereka lakukan itu karena jualan rokok nggak sejalan sama cost mereka sebagai perusahaan kesehatan. Ini beda banget sama Kodak. Mereka nemuin kamera digital, tapi nggak berani berubah karena takut ganggu bisnis film mereka yang lagi jaya. Akhirnya, ya kita tahu sendiri. Fleksibilitas kayak gitu butuh keberanian luar biasa sih, terutama dari pemimpinnya ya. Tepat sekali. Dan itu nyambung ke praktek kelima. Tunjukkan courage to lead, keberanian memimpin. Maksudnya, berani buat konsisten ngejalanin 4 praktek tadi. Alasan mulia, tim saling percaya, pesaing berharga, fleksibilitas eksistensial. Terutama pas lagi ada tekanan duit, tekanan jangka pendek dari pasar, dari pemegang saham. Contohnya Doug Parker di American Airlines, dia naikin gaji pilot di tengah kontrak buat bangun lagi kepercayaan. Wah, itu ditentang banyak orang di Wall Street waktu itu. Tapi itu langkah infinite-minded. Jadi kelima praktek ini kayak satu paket gitu ya. Kalau kita cuma fokus menang atau jadi nomor 1 jangka pendek, malah bisa bikin kita kalah di permainan jangka panjang yang sebenarnya. Buat bangun sesuatu yang awet, itu butuh cara main yang beda banget. Persis! Ini soal geser cara pandang yang fundamental. Dari obsesi hasil jangka pendek, jadi komitmen ke visi jangka panjang. Dari fokus ngalahin orang lain, jadi fokus perbaiki diri terus-menerus. Dan dari prioritasin sumber daya, uang misalnya, jadi prioritasin kemauan, yaitu manusia, dan tujuannya. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Sumber dari Sinek ini ngajak kita semua buat mikir ya. Di kerjaan Anda, cara Anda mimpin, atau bahkan di hidup pribadi deh, Anda itu lagi main buat menang sesaat aja, atau main buat terus lanjut, buat majuin sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Sinek menutup bukunya dengan renungan yang kuat sih. Hidup kita masing-masing ini kan terbatas ya, finite, tapi kehidupan itu sendiri infinite, nggak ada batasnya. Kita semua ini pemain di banyak permainan tak terbatas. Jadi pertanyaannya itu bukan siapa yang menang dalam hidup ini. Pertanyaan sebenarnya mungkin gimana Anda memilih cara memainkan permainan tak terbatas yang lagi Anda jalani sekarang? Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya.